Dalam bahasa Indonesianya jenong, jenong, malebak linromo. Artinya jidatmu lebar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Saputra di channel Agus Saputra Official dalam program Belajar Bahasa Bugis. Bahasa Bugis itu mudah. Benar banget. Bahasa Bugis itu sangat mudah untuk dipelajari. Karena banyak banget orang di luar sana yang menganggap bahasa Bugis itu sangat sulit untuk dipelajari. Itu adalah hal yang sangat keliru banget. Oke lah, karena memang program ini saya khususkan untuk orang yang pengen belajar bahasa Bugis, jadi harus benar-benar fokus, benar-benar bisa memahami ya. Dan bukan saja untuk kalian yang belum bisa bahasa Bugis, tetapi orang-orang yang sebenarnya udah tahu bahasa Bugis tetapi ingin mengasah dan membandingkan bahasa Bugis yang selama ini dia gunakan di dalam percakapannya dia dalam sehari-hari gitu ya. Di part-part sebelumnya saya udah bahas beberapa materi, sudah ada angka, sudah ada kata kerja, kemudian subjek, kemudian ada kata sifat. Jadi kalau teman-teman sekalian udah ketinggalan materinya, silakan aja buka ya. Silakan aja buka channel Agus Saputra Official. Ketik aja belajar bahasa Bugis Agus Saputra tag. Nah, di situ udah muncul semua materi-materi yang sudah saya bawakan. Mengapa kita perlu belajar bahasa Bugis lewat video atau YouTube? Karena kalian harus juga paham atau bisa cara pengucapannya ya. Karena kalau kalian hanya belajar teks, kalian akan kesulitan. Kalian akan kesulitan karena teks itu kadang tidak sesuai dengan cara pengucapan. Misalnya dalam bahasa Bugis mungkin bahasa tulisan Latin tapi itu pengucapannya kan dalam bahasa Bugis ada o e. Misalnya medde, mungkin kalian bilang mede, padahal enggak, itu bahasa Bugisnya medde kan tetap pakai tetapi pengucapannya mede. Nah, itu kan beda ya. Kalau makanya saya menyarankan kalian kalau pengen belajar bahasa Bugis itu ya di YouTube, terutama di channel Agus Saputra Official. Kalau kalian suka silahkan tekan subscribe aja ya channel Agus Saputra ini. Oke, langsung aja saya akan memberikan materi tentang kata sifat. Kata sifat lagi. Sebelumnya saya udah kasih kata sifat juga di pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan kasih lagi kata sifat. 5 kata sifat beserta dengan contoh kalimatnya. Langsung aja. Kata sifat yang pertama yaitu malopo. Ada yang tahu artinya? Malopo adalah besar. Malopo. Kalau kalian pernah dengar itu artinya besar. Contoh kalimatnya. Malopolade. Apa ini? Malopolade bolamu. Malopolade bolamu. Ada yang bisa mengartikannya? Malopo kan udah jelas besar. Jadi artinya itu rumahmu sangat besar. Malopolade bolamu. Rumahmu sangat besar. Gampang ya. Malopolade bolamu, rumahmu sangat besar. Lanjut. Kata sifat yang kedua, malampe. Mungkin konotasinya atau pengucapannya agak-agak
Ini ya. Artinya itu adalah panjang. 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 Contoh kalimatnya, malampe sularamu irita. Malampe sularamu irita. Artinya itu celanamu kelihatan panjang. Celanamu kelihatan panjang. Malampe sularamu irita. Malampe sularamu irita. Celanamu kelihatan panjang. Ya, bisa digulung lah ya. Gulung lah. Oke, udah paham sampai itu malampe ya, malampe. Siapa tahu kalian keliru mengucapkan malampe. Enggak ya, malampe. Makanya kalian harus belajar di YouTube, terutama di channel Agus Saputra Official. Subscribe dong ya. Lanjut kata sifat yang ketiga, yaitu maleba. 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 Maleba ya. Arti dari maleba ini adalah lebar. 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 Beda lebar, beda luas ya. Lebar artinya itu tadi ya, maleba artinya lebar. Contoh kalimatnya, maleba linromo. Maleba linromo ini sih hinaan sebenarnya, tapi apa, bukan hinaan sih. Kalau dalam bahasa Indonesianya jenong. Jenong, maleba linromo artinya jidatmu lebar ya. Jidatmu lebar artinya maleba linromo. Mungkin bukan hinaan sih kalau menurut saya ya. Bukan ya, karena kadang kita mengatakan sesuai dengan fakta. Ya ini hanya semacam bahan candaan aja ya kalau jenong itu. Oke, lanjut ke kata sifat yang keempat, yaitu maluang. Maluang, maluang. Ada yang bisa tebak? Ada. Yes, artinya adalah luas. Luas. Contoh kalimatnya, maluang tongeng daremu. Maluang tongeng daremu. Maluang tongeng daremu. Artinya kebunmu begitu luas. Kebunmu begitu luas. Malua tongeng daremu. Kebunmu begitu luas. Yes. Yang terakhir, mabecu. 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 Double C. Artinya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Yes. Sinonim dari malopo, yaitu kecil. Contoh kalimatnya, mabecu ni wajumu. Mabecu ni wajumu. Artinya udah kelihatan banget sih ya. Artinya bajumu sudah kecil. Mabecu ni wajumu. Bajumu sudah kecil. Gampang banget ya kelima-lima kata sifat ini yang saya berikan kepada teman-teman sekalian. Jadi kalian bisa langsung mengikuti cara pengucapan dari saya. Kalian tidak perlu searching di Google. Kalau kalian searching di Google itu kalian hanya dapat cara penulisannya aja. Cara penulisannya atau Latinnya, huruf Latinnya. Belum huruf aksara lontarnya ya. Nanti kita belakangan lah, nanti kita pelajari lontar ya. Makanya saya sarankan untuk teman-teman yang pengen belajar, kalian rajin-rajin browsing aja di YouTube. Banyak kok video-video tentang bahasa Bugis, terutama di channel saya. Teman-teman bisa searching aja atau langsung cari-cari lagu-lagu ya, lagu-lagu bahasa Bugis. Saya punya banyak banget lagu-lagu bahasa Bugis. Kalian tinggal cari aja di channel Agus Saputra Official. Kalian bisa belajar langsung dari lagu-lagu yang saya buat ya. Karena di situ di lagu-lagu yang
saya sering nyanyiin itu, saya selalu memberikan terjemahan. Ya, saya selalu memberikan terjemahan, jadi kalian langsung bisa tahu arti dan bisa kalian jadikan atau terapkan di dalam percakapan kalian sehari-hari. Biasanya sih orang yang belajar bahasa Bugis itu adalah orang yang pengen ke Sulawesi Selatan ya. Tetapi kalian tidak perlu ke Sulawesi Selatan kalau kalian pengen bahasa Bugis. Kan ada sosial media ya, kalian bisa chatting dengan orang-orang Bugis, dan basically orang-orang Bugis itu pintar bahasa Indonesia. Jadi kalian gak bakalan kesulitan ngajak mereka ngobrol. Beda kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi kan bahasa Inggris sekarang ada Google Translate ya, jadi mudah juga sih. Bedanya di Google Translate itu nggak ada bahasa Bugis kayaknya, jadi susah bagi orang-orang yang pengen belajar, terutama dalam hal pengucapan. Makanya saya recommended banget di channel saya untuk kalian belajar. Jadi di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan angkat lagi tentang kata sifat ya, karena kata sifat ini banyak sekali, kata kerja juga banyak sekali. Karena susah juga kalau mau langsung kita berikan kepada kalian, karena kita kan pengen ada bentuk kalimatnya. Kita langsung buat kalimatnya biar kalian nggak kesulitan dalam hal buat kalimat dan cara pengucapannya. Oke, saya rasa udah panjang. Nantikan lagi belajar bahasa Bugis berikutnya di channel Agus Saputra Official. Pantengin terus channel ini supaya channel Agus Saputra semakin eksis dan memperlihatkan dan menunjukkan performanya yang bagus dan bisa menjadi YouTuber Bugis yang sukses ya. Oke, sampai ketemu lagi di belajar bahasa Bugis. Bahasa Bugis itu mudah sekali.